Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi sama kita di acara podcast Musik Kupas seputar musik. Nah, malam ini kita ditemenin hujan yang gemericik ya. Tidak berhenti ya kan? Makanya saya pakai training sama sweater saja. Iya. Kamu itu nggak dingin? Enggak. Kita kan keturunan beruang laut. Nah, warga musik jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Apalagi hujan kayak gini kan. Cuman yang jadi aneh, Kenapa? kok masih rajin ya? Yang nyeponsorin boba hujan-hujan gini nganterin. Nah, ini itu. udah beku lagi. Oh iya. Udah beku hujan lagi. Iya, masih tetap setia. Ntar kalau beres kita angetin, oke? Oke, Sampai siap. mendidih. Nah, Jadi cilok. belum ada kan boba anget jarang ya kan. Oke, sponsor. Sponsor. Dan jangan lupa terima kasih juga buat sponsor yang udah berapa episode gitu ya ditemenin Sekitar. sama Miss Boba yang kalau min hirup. Asik. Sama terima kasih juga buat Respect, Nah. Distro and Cloud dan juga Kalisa Project. Iya. Oh iya, warga musik ngomong-ngomong Distro Respect juga dan kita ngadain giveaway Wah, giveaway lagi. lagi Oh, buat lagi. warga musik yang bisa jawab pertanyaan Pertanyaan. kita. Nanti pertanyaannya ada di akhir Video. video. Di akhir zaman. Dan, dan pemenangnya kita akan umumin di minggu depannya ya. Nih buat warga musik yang bisa jawab giveaway kita bakal dapat Satu buah kaos t-shirt T-shirt. langsung dari Distro Respect. Nah, enggak. Ini kan banyak yang nanya tuh begini. Om Indra, kenapa sih channelnya sekarang turun naik katanya? Oh iya. Kadang kontennya itu ada yang ditonton banyak viewernya, ada yang sedikit. Ya kalau buat saya warga musik kan yang namanya YouTube apa istilahnya? Fluktuatif. Karena kan setiap penonton pun ada yang suka dengan tema apa karena kita pun kan temanya beda-beda. Nah, iya benar. Tidak satu tema terus dibahas. Mungkin ada yang suka waktu itu musik dan mistis atau musik dan cinta atau apa gitu kan. Jadi kalau naik turun ya namanya juga hidup lah. Pasti naik turun, ada naik ada turun. Tapi berpengaruh juga sama bintang tamu. Yang mukanya paling unik pasti yang paling tinggi. Benar. Berarti yang bintang tamu teh kudu banget unik. Nah, siapa tahu kan besok-besok kita undang bintang tamu Malaysia Silver. Nah, benar sih bisa. Nah, Oke. Om, buat malam ini kira-kira temanya apa nih, Om? Yang akan kita bahas. Kita ngikuti zaman aja. Maaf suaranya agak ini habis nyanyi 2 album. Agak serak nyibrung. Zaman kan sekarang udah zaman digital. Iya. Digitalisasi di berbagai bidang. Nah, bagaimana kalau kita kupas sedikit demi sedikit digitalisasi sejarahnya dan kita sambungkan ke musik. Wah, boleh juga. Musik digital yang kayak di HP itu bukan? Iya. Ya, turun naik. Itu mah TikTok. TikTok. Oh, Itu mah TikTok. tapi padahal itu bagus videonya, pada gede. Iyalah, pasti karena kan emang teteknya gede, TikToknya gede Oh, gitu maksudnya. TikTok. Gede. Tete itu kan TikTok maksudnya tuh sekarang. Kirain tete itu trending topik. Oh, Bisa juga. kalau di Twitter. Oh, bisa lihat topping boba. Topping tobat. Nah, Om, berarti kan kita bakal ngebahas era digital ya, Om. Kira-kira era digital itu apa ya, Om? Maksudnya, Om? Era digital itu adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Itu aja dulu. Oh, Segitu aja dulu ya. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung ke internet. Oh. Itu aja dulu. Segitu dulu. jadi sistem informasi yang sudah terhubung ke internet. Sama komputerisasi. Komputerisasi. Intinya. Gitu. Kalau mengenai musik di era digital tuh gimana, Om? Gak menarik Kira. ya? Musik di era digital Iya. mungkin sebelum ke musik di era digital sejarah digitalnya dulu dong. Nah, boleh kayaknya Nah, tuh. kan proses digitalisasi sistem itu dimulai sebelum merambah ke dunia musik itu Iya. adanya perubahan di industri pabrikan dulu. Nah, di konspirasinya ada satu film begini, sebelum digitalisasi muncul ke dunia industri ada satu film, saya lupa lagi filmnya apa. Waktu itu ada satu pabriknya itu memfilmkan karyawan sebagai karyawan yang tugasnya hanya menutup
tutup pasta gigi. Oh, pasta gigi. Ada sekitar 10 orang pasta gigi ditutup pas pasta gigi lewat. Nah, di situ muncul adanya komputerisasi sehingga karyawan yang 10 orang yang tukang nutup itu hilang hanya dengan satu tombol. Tut. Oh, diganti mesin. Nah, udah mulai kan? Nah, itu terjadi, digitalisasi itu terjadi disebut adanya revolusi industri dulu teh sekitar tahun 80-an diusung oleh para pemuda yang konon sekarang mereka jadi milioner. Oh. Jadi sebelum digitalisasi ada disebut dengan revolusi digital, artinya perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang terjadi sejak tahun 80-an berlanjut hingga sekarang. Dan itu dipicu oleh sebuah generasi muda yang lahir tahun 80-an. Revolusi digital sendiri terjadi mulanya pada revolusi pertanian, industri di segala aspek dan skala bidang. Sampai saat ini. Itu sejarahnya awal mula nama. Jadi bahasa Sundanya memeh si digitalisasi disebarkan di industri teh konspirasinya filmnya geus aya. Bakal jelema teh bakal diganti. Kuno nutupan gitu langsung ku robot. Nah, seperti ada lagi adegan yang merangkai kalau di pabrik motor mobil kan merakit pakai orang, nah, pakai robot. Itu udah difilmin sebelum itu filmnya juga hitam putih. Biasalah. Itu sejarah. Jangan capli-capli. Nah, biasalah. Berarti sangat menguntungkan ya Om buat kehidupan kita sekarang. Kalau mengenai keuntungannya sendiri kan revolusi digital sendiri menguntungkannya itu bisa merubah sudut pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang canggih, dari mulai membantu mempermudah segala urusan hingga membuat masalah juga bagi mereka yang tidak bisa menggunakan. Itu benar tuh. Betul Om. Jadi gaptek kita nggak bisa gunain teknologi ketinggalan. Tapi mau nggak mau kita harus mengikuti zaman. Ya kayak contoh HP, kamu mau nggak mau sekarang lagi musim WhatsApp, masa ada nggak SMS kan? Iya. Boros pulsa malah ya kan. Gitu. Ya mau nggak mau kan harus ikut zaman. Nah gitu. sekarang tadi sejarahnya udah relevansinya Om sama musik. Dulu kan kalau dilihat sebelum era digital ada zamannya era analog lah kalau bisa disebut, zaman tradisional maksudnya. Kayak kita tuh dengerin musik tuh pakai piringan hitam, terus pakai kaset yang pakai pita. Kalau sekarang kan udah mulai pakai Spotify, maksudnya transfer file lagu. Jadi musiknya udah ada dalam satu genggaman. Nah itu Om. Nah Om, kalau relevansinya nih Om, era digital sama musik tuh gimana sekarang? Pada dasarnya sih musik digital dengan adanya sistem digital di musik yang pertama kan mempermudah seseorang dalam pembuatan karya kalau menurut saya. Dengan adanya digitalisasi hanya dengan satu aplikasi dan satu orang player bisa membuat satu karya. Beda lagi kalau zaman analog dulu kan kita mau bikin lagu nggak bisa. Ya maksudnya kalau bikin dengan seorang dulu. Iya. Kita tetap kan waktu recording rame-rame. Oh. Ya iyalah. Karena kan sistemnya analog pita. Kalau sekarang kan pakai aplikasi, mungkin pakai handphone juga bisa. Iya Om, pakai handphone aja udah bisa. Nah, kalau di bisa. iPhone tuh ada namanya GarageBand. Nah, kalau di Android ada juga aplikasi-aplikasi semacam yang bisa bikin lagu mulai dari nol sampai mixing pun bisa di sana. Itu. Jadi mempermudah juga sebetulnya, mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan karya. Itu keuntungan kita saat ini. Begitu kira-kira kalau di musik. Kayak mungkin pernah dibahas juga di video kita sebelumnya kan. Kalau misalnya dulu kalau misalnya mau rekaman salah harus dipotong. Kalau sekarang kan nggak perlu. Ya klik. Ya tak. Ya gitu. Ya gitu jadi Jadi mempermudah. makin mudah ya Om. Dalam proses tapi. Dalam proses makin mudah. Nah, cuman kalau buat saya sendiri sih, buat saya pribadi tetap lebih suka analog. Dalam tune dari hasil rekaman alat musik. Sebab lebih alamiah. Nah, gini aja kamu misalkan dengerin satu lagu yang dibuat dengan MIDI dan dibuat dengan analog itu pasti beda. Iya. Maksudnya dengan alat musik yang asli gitu. Asli. Pasti kalau dengan yang MIDI atau digital itu pasti lebih clean. Lebih bersih semua. Yang analog memang agak bahasana tuh. Agak raw. Agak raw. Agak kasar. Tapi ada sesuatu apa gitu. Kalau suara hentakan drumnya pasti beda, simbalnya pasti beda.
memang yang di digital pasti lebih clean. Cuman simbol lebih cepat habis. Beda dengan di analog. Simbol itu bener-bener panjang. Suara gitar ya pasti kalau di digital lebih bersih, clean. Tetap tapi si kasar permainan yang menjadi rasa dan nuansanya tetap dapat di benar. analog. Feel-nya Feel-nya lebih dapat kalau pakai alat-alat musik yang benar gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan lagu-lagu yang dibuat dari DAW sekarang pada bagus-bagus juga kan. Iya. Gitu. Iya sih benar. Mengenai pembuatan musik mungkin tadi ya Om ya. Udah makin mudah, udah makin gampang lah ibaratnya kayak bikin metronom, udah nggak perlu ribet lagi. Sekarang metronom kan kita nggak perlu beli alat metronom. Iya. Sudah ada, tinggal ngedownload Di HP. Sama drum juga kan tinggal download. Iya, tinggal main drill drum kan. Banyak lagi di YouTube kan pada main drill drum. Jadi memang kemajuan era digital ini kalau menurut saya merambah ke berbagai bidangnya seperti kita nostalgia dulu deh ke belakang. Boleh. Oke, kita bahas dari tadi. Juan bilang mengenai musik. Benar, pertama kali dengan adanya gramofon, pita kaset, terus maju ke bukan iPod, Kaset, iPod, MP3. Walkman. Walkman, Zaman Walkman. MP3, terus sekarang ke flash disk. Habis flash disk, sekarang musiknya pindah lagi Om ke cloud, kayak Spotify, iCloud, terus iTunes, Itu untuk musik. Sekarang dari dunia perfilman, mulai dari layar tancap. Waduh. Ya yang kan? disorot, yang pita raw, gede. kita gede raw. Dari raw maju ke laserdisc. Laserdisc. Video dulu, video kaset pita yang gede. Dari video kaset pita yang gede yang ukuran kurang lebih segini, agak kecil masih tetap pita. Mulai ke laserdisc. Iya. Dari laserdisc ke VCD, DVD, di HP sekarang. Ya, mulai dari handphone pun sama. Mulai dari Telegram. Dulu kan Telegram kayak gitu. Terus surat pakai pos. Sebelum Berarti pas dulu, Telegram dulu, Morse dulu, pakai kata sandi kayak gitulah ya. Terus ya merpati, terus pakai orang, terus pakai orang, mulai telepon putar. iya. Itu masih para sultan zaman 80-an yang pakai. Sama wartel. Nah, setelah itu muncul wartel. Udah wartel, baru telepon yang seluler yang masih gede kayak batako. Handphone CD mata. Mulai ngecil Android keluar sekarang. Sekarang kan HP juga udah tipis-tipis. Nah, cuman kan penggunaannya pun harus bijak ya teknologi sekarang, dalam arti bahwa media yang sekarang kita pegang dalam arti handphone pun jangan menjadi media yang menjadi media pribadi, harus menjadi media publik. Salah loh. Saya pernah mendengar seseorang bahwa sekarang itu WhatsApp itu dibikin menjadi media pribadi, bukan media publik. Jadi banyak ngumbar Curhat di status, ngedoa di status. Emang lu di-download dulu? Pacaran di status, segala di status. Harusnya media sosial itu dibikin menjadi media publik, kayak pengumuman apa lebih bijak. Begitu. Penggunaannya lebih bijak ya. Lebih bijak lagi. Ya mungkin itu segelintir pengalaman dan namanya kenangan-kenangan lah mengenai peralatan teknologi zaman dulu sampai sekarang perubahannya gitu. Bener, zaman wartel kan dulu kalau misalnya mau GoPay, kalau misalnya dulu GoPay 200 kalau misalnya pengen dapat uang 200 itu gampang, gebrak aja langsung. Dulu saya tahu YouTube tahun 2002-an lah. Waktu itu ada salah satu warnet di daerah Cimahi, Warnet Gede itu. Orang ngomong kita nonton di YouTube. Mungkin dulu YouTube belum ngasilin uang mungkin ya. Memang masih belum lengkap, video-videonya nggak sebanyak sekarang, tapi masih liar. Video apapun ada. Belum dibatasi kontennya. Makanya kan dulu maaf kalau yang mau lihat yang aneh-aneh masih ada dulu. Yang ngeri-ngeri yang gitu-gitu masih ada dulu.
Dulu saya sempet sampai cepos Sunda nama ngadon kak warnet eta. Zaman itu udah ada belum musik di YouTube Om? Wah, zaman Web Trick berarti. Web Trick udah di HP. Udah di HP ya. Udah di HP Web Udah Trick. mulai zaman HP. Tapi memang mulainya dari warnet Web Trick. Warnet. Nah, kalau untuk musik-musik yang di-sharein di YouTube, ya. itu belum berbentuk klip. Kebanyakan masih live. Oh. Masih live, belum klip kayak sekarang kan klip segala Iya. gitu. Masih live. Yang di panggung, yang itu. Cuman kebanyakan film sama Pemersatu Bangsa. Karena lagu-lagu Indonesia Raya. Kan Pemersatu Bangsa. Maksudnya belum dibatasi kontennya. Iya. Jadi nggak seperti sekarang kan memang ketat. Oh, Iya sih, sama dulu tuh pernah ada cerita tuh. Gimana? Waktu main-main di warnet. Kan lagi main warnet nih, di sebelah banyak banget bocil gitu. Iya. Lagi nonton pada gini gitu. Ngapain ya? Banyak kan pada gini. Itu kan biasa kalau zamanan kita kan main warnet dulu, contoh main game atau apapun. Sebelum billing kita habis ada yang nungguin ngantri di belakang. Oh, ngantri. Tapi Jadi itu tim hore. Di satu server itu tuh. Iya, jadi rame. satu bilik rame. Pas lagi lihat, tim wah, hore. kalau ngapain gitu. Monitor mati dilihatin gitu. Ngapain? Lagi nonton titik-titik tub. Oh, pas ditanya tuh lagi nonton apa? Lagi nonton Naruto. Oh, Naruto. Mungkin pas lagi lihat, oh itu lagi episode aja lagi break. Lagi break. Si Naruto na kacai lah. Enggak. Kang break lah, break kacai. Kacai lah. Baik lagi ke musik nih Om. Berarti sekarang kan udah mulai era digital ya Om. Ya. Bikin musik udah bisa pakai DAW gitu kan. Udah bisa pakai komputer lah ibaratnya, pakai handphone pun juga udah bisa. Begitupun recording. Maksudnya recording dengan alat mix seadanya. Ya. Masih bisa dibersihin. Bersih, bagus lah hasilnya. Bisa bagus hasilnya kalau emang kita menguasai teknologinya ya kan. Nah, kalau mengenai studio-studio recording zaman dulu, studio-studio recording analog apa sekarang masih jalan tuh Om? Oh, kalau yang analog sih yang saya tahu sekarang udah nggak ada. Jadi nasibnya terbengkalai aja gitu atau gimana Om? Atau ditinggalkan? Ya justru itu karena apa namanya serangan dari teknologinya. Jadi merebak ayeuna sehingga orang jadi jarang yang nge-track ke studio. Cukup punya PC, punya aplikasinya, udah satu orang pun sudah bisa bikin lagu. Nah, itu yang jadi apa? Bukan ngeri atau ironi lah ya bahasa nama gitunya. Padahal kalau buat saya membuat lagu. Kalau buat saya pribadi kata saya juga, kalau mau digital sistem digital untuk pembuatan lagu MIDI itu hanya sebagai sampling aja. Tetap loh tracknya mah kita di studio. Lebih baik kalau buat saya seperti itu. Sebenarnya kan dengan satu orang bisa membereskan dalam beberapa hari satu album di rumah sendiri. Sekarang bisa gitu. Iya Om. Kalau zaman analog kan nggak bisa. Kita mungkin 6 bulan sampai 7 bulan dalam satu album untuk ngeberesin satu album rekaman analog. Nah, kebanyakan sekarang kan udah digital, jadi memang digital dan banyak yang bikin sendiri. Banyak siswa-siswa juga yang pada bikin rekaman sendiri. Tinggal ngirim filenya, tinggal diisi drumnya, bikin drumnya sendiri. Sekarang gitu. Nah, nasib studio-studio recording ya sepi sekarang.